Sebelumnya di antara kalian semua udah dengar belum mengenai kanker prostat? Nah, kalau belum tahu, di video kali ini kita bakalan bahas tuntas mengenai kanker prostat. Dan ada beberapa hal yang bakalan kita bahas hari ini, seperti salah satunya adalah aku presentasinya kapan? Sekarang aja ya. Udah, oke, makasih. Halo teman-teman semua, buat kalian yang nyaksin video ini, kita bakalan bahas banyak hal mengenai kanker prostat. Sebelumnya kita kenalan dulu. Ini aku, ini temanku, dan ini temanku juga. Langsung saja kita bakalan masuk ke topik pertama, yaitu apa itu kanker prostat? Hai, apa yang kau pikirkan mengenai kanker prostat? Aduh, pelan-pelan dikit dong. Pelan-pelan, Pak. Belum paham kan? Yaudah, sini kita bahas bareng. Prostat adalah suatu organ yang lokasinya berada tepat di bawah kandung kemih pada pria. Prostat ini mengelilingi saluran kemih dan juga merupakan organ reproduksi pada pria. Mengapa demikian? Karena prostat dapat menghasilkan semen atau cairan semen yang juga akan dikeluarkan bersama dengan sperma ketika melakukan ejakulasi. Dikutip dari Alo Dokter, kanker prostat adalah suatu kondisi di mana terjadi pembelahan sel secara tak terkendali di organ prostat pada pria. Kondisi ini umumnya ditandai dengan gangguan buang air seni dan juga pada sebagian besar kasus, kanker prostat ini menyerang pria yang umurnya di atas 50 tahun. Prostate cancer is the most commonly diagnosed cancer among men in the United States, excluding certain skin cancers. A common misperception about prostate cancer is that it is rarely fatal. In fact, it is the second leading cause of cancer-related death among men in the United States. Tadi itu adalah penjelasan singkat mengenai kanker prostat. Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai gejala dan juga penyebab akan dibahas oleh teman saya, yaitu Khairunisa. Kepada Khairunisa, silakan. Selanjutnya kami akan membahas mengenai gejala kanker prostat. Kanker prostat mungkin tidak menimbulkan gejala pada tahap awal. Gejala baru akan muncul ketika prostat membesar atau mengalami pembengkakan dan mulai memengaruhi uretra. Nah, jika tahap ini terjadi, biasanya gejala yang terasa yaitu lebih sering buang air kecil, terutama pada saat malam hari, kemudian terasa nyeri atau panas pada penis saat buang air kecil atau ejakulasi, merasa kandung kemih selalu penuh, kemudian terdapat darah dalam urin atau air mani, kemudian pada saat mengeluarkan urin itu tekanannya akan berkurang dan sulit untuk menahan buang air kecil. Kasus stadium lanjut dari kanker prostat adalah terjadi metastasis ke tulang. Nah, pada kondisi ini, maka akan terjadi rasa nyeri yang hebat pada tulang panggul, tulang belakang, dan tulang paha. Penyebab dari kanker prostat adalah perubahan genetik atau mutasi pada sel-sel yang berada di kelenjar prostat. Namun, penyebab terjadinya mutasi itu sendiri belum diketahui secara pasti. Meskipun begitu, ada beberapa faktor yang diduga meningkatkan risiko pria mengalami kanker prostat, yaitu yang pertama adalah faktor usia, yang kedua karena mengidap obesitas, yang ketiga, asupan serat yang tidak terpenuhi seperti kurangnya asupan likopen dan antioksidan. Kemudian, terpapar bahan kimia yang berbahaya, mengidap penyakit menular seksual, dan adanya riwayat genetik. Setelah membahas dari gejala dan juga penyebab, mungkin teman-teman penasaran bagaimana cara mencegah dan juga pengobatan dari kanker prostat. Kalau teman-teman penasaran, mari kita saksikan video berikut ini. Saya Miss
Rizka Asmina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pencegahan kanker prostat. Nah, tadi telah dijelaskan mengenai penyebab dari kanker prostat. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pencegahan kanker prostat ini. Nah, cara mencegah kanker prostat ini ada 5. Yang pertama itu dengan mengonsumsi buah dan sayur-sayuran yang berwarna merah. Contohnya itu seperti tomat, semangka, dan buah-buahan dan sayur-sayuran yang berwarna merah lainnya. Karena buah-buahan dan sayur-sayuran yang berwarna merah tersebut itu mengandung antioksidan yang kuat yang disebut dengan lycopene. Nah, di mana lycopene ini dapat menurunkan risiko terhadap kanker prostat jika dikonsumsi. Kemudian yang kedua itu mengonsumsi kedelai dan teh. Nah, makanan tersebut itu mengandung nutrisi isoflavon yang berhubungan dengan penurunan risiko terhadap kanker prostat. Nah, kandungan isoflavon ini juga dapat ditemukan pada tahu, buncis, kacang-kacangan, dan kecambah. Nah, selanjutnya yang ketiga itu dengan rutin berolahraga. Nah, seseorang pria yang rutin berolahraga ini dapat menurunkan resiko terhadap kanker prostat. Kelebihan berat badan atau obesitas itu berhubungan dengan peningkatan risiko kanker prostat yang agresif. Nah, olahraga teratur itu dapat membantu mengatur berat badan kalian. Nah, olahraga secara rutin itu seperti jalan santai, jogging, atau lari, bersepeda, hingga berenang. Kemudian yang keempat itu berhenti merokok. Nah, pria yang memiliki kebiasaan merokok itu memiliki risiko kanker prostat itu lebih besar dibandingkan pria yang tidak merokok. Jadi, jika kamu itu memiliki kebiasaan merokok, sebaiknya dihentikan segera untuk menurunkan risiko penyakit kanker prostat ini. Kemudian yang kelima, yakni batasi pengonsumsian lemak. Sebaiknya makanan yang dikonsumsi itu memiliki tingkat lemak yang rendah. Mengonsumsi lemak berlebihan itu bisa meningkatkan risiko kanker prostat, apalagi jika kamu itu memiliki faktor risiko yang tidak dapat dicegah. Pastikan perbanyak konsumsi sayur, buah, dan daging tanpa lemak yang berlebih. Selanjutnya, pengobatan kanker prostat. Nah, beberapa jenis kanker prostat ini tumbuh secara lambat. Namun, jika kanker prostat ini berkembang, ada beberapa jenis pengobatan yang perlu dilakukan, yakni ada radiasi, operasi, terapi hormon, kemoterapi, atau perawatan lainnya. Nah, yang pertama itu operasi prostat. Nah, operasi prostat ini dilakukan dengan cara mengangkat sebagian atau seluruh kelenjar prostat serta beberapa jaringan dan kelenjar getah bening di sekitar yang telah terkena sel kanker. Kemudian yang kedua, radioterapi atau terapi radiasi. Nah, radioterapi ini dilakukan setelah operasi untuk membunuh sel kanker yang tersisa. Nah, terapi ini juga dilakukan untuk meredakan gejala dan menghambat perkembangan kanker pada penderita kanker prostat stadium lanjut. Kemudian yang ketiga, terapi hormon. Nah, terapi ini dilakukan sebelum atau sesudah radioterapi. Nah, terapi hormon ini dilakukan pada kasus kanker prostat adalah terapi anti testosteron. Nah, terapi sebelum radioterapi itu bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan proses pengobatan, sedangkan terapi hormon setelah operasi itu bertujuan untuk mengurangi risiko kembalinya sel kanker. Kemudian yang keempat itu kemoterapi. Kemoterapi ini merupakan penggunaan obat-obat untuk membunuh sel kanker. Nah, obat-obatan dapat diberikan melalui infus atau tablet. Kemoterapi ini dilakukan jika kondisi kanker telah parah menyebar ke organ lain di luar kelenjar prostat. Nah, yang terakhir itu dengan krioterapi. Nah, krioterapi ini dilakukan untuk membunuh jaringan kanker dengan membekukan sel kanker menggunakan gas yang sangat dingin. Mungkin sekian video edukasi dari kelompok kami mengenai kanker prostat. Jika teman-teman suka, silakan like dan juga share video ini. Dan buat teruntuk cowok-cowoknya, jangan sampai lupa untuk tetap menjaga kesehatan reproduksinya, karena akan berpengaruh dengan masa depan kita. See you di next video.